Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Si Pitung Jagoan Betawi. Legenda yang menceritakan perjuangan seorang anak Betawi. Ia bernama Pitung. Ia tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Bojokenyot. Dan di kampungnya pula ia terkenal sebagai jagoan silat. Tak segan ia membantu banyak tetangganya yang membutuhkan bantuan. Tak lain seperti saat kampungnya datangi oleh Belanda. Sejak kampung Bojokenyot datang ke Belanda, terjadinya bentrokan antara penduduk kampung dengan Belanda. Lalu pada saat itu pula Belanda dengan dua putri dan anak satu buahnya pergi untuk mencari makan di sekitar kampung Bojokenyot. Inilah alkisahnya. Ayo kita isi perut hidup dari itu. Yuk, Pi, asik, yuk, Pi, cepat. Emil, di sini orang pada makan apa? Di sini cuma ada makanan biasa, Tuan. Oke, saya pesan seadanya. Sebentar, Tuan, saya ambilkan. Kami izin pergi ke sana. Oke. Karena Menir keluarga seenaknya, maka terjadilah cuplikan antara Menir dengan emak. Melihat kejadian itu, Pitung datang dengan emosi. Tuan, makanannya belum dibayar. Anda mengatur saya. Apa Anda tidak tahu aku ini siapa? Maaf, Tuan, bukannya saya memerintah, tapi memang begitu peraturannya. Kamu tidak menghormatiku. Maksud kamu apa? Beraninya ke rumah ayah sama di sini. Saya yang berkuasa di daerah ini. Kamu yang berkuasa di sini. Meskipun kamu yang berkuasa di sini, tanah ini tetap lain gue. Kamu orang banyak ngomong. Penceng, habisin dia. Dan akhirnya penceng berhasil dikalahkan si Pitung. Menir pun pulang dengan pencengnya. Rasain lo, lu nggak tahu siapa gue. Coba Betawi nih. Tapi, apa yang terjadi? Non, ayah bisa ajar orang dari itu. Memangnya siapa orang itu? Katanya sih namanya si Pitung. Siapa kasih itu? Iya, siapa itu? Banyak yang bilang dia jagoan Betawi, non. Mak nggak apa-apa, Mak. Iya, Mak, gak apa-apa tuh. Makasih ya udah nolongin, Mak. Sama-sama, Mak. Mak masuk aja, nanti itu yang beresin. Tuh. Tung. Lo nggak lihat orang tuh pada ngumpul itu? Oh, tadi habis ngajak ribut sama gue. Pitung dan Pitung pun menghampiri Menir. Dan tidak sengaja Pitung bertatap muka dengan Maria. Karena Menir melihat Pitung melihat Maria. Menir menegur Pitung.
kalau boleh tahu nama nona siapa non? Astagfirullah. Namanya aja Pitung. Pitung, apakah kamu ingin menemaniku jalan-jalan ke rumah ini? Akhirnya mereka pun berjalan di jalan dan Maria menampilkan sebuah kalung kepada Pitung. Tak disangka Penceng melihat mereka berdua dan langsung melaporkan ke Menir. Alhasil Menir pun marah dan menyuruh Penceng untuk membawa Maria pulang. Tuan, Nona Maria sedang berjalan di taman bersama si Pitung. Ada apa dengan dia? Suruh dia pulang, bila perlu dia seret. Baik, Tuan. Nona Maria, Tuan menyuruh saya untuk menyeret Anda pulang. Aku tidak ingin pulang. Pitung! Gue berjanji akan mengembalikan kalung ini. Sementara itu di rumah Menir, Maria menangis karena dimarahin oleh papinya. Papi, apa-apaan sih? Kenapa pegang sayang aku? Jangan banyak ngomong kamu. Masuk ke kamar sekarang. Papi, jangan kejam dong sama kakak. Kasihan dia. Kamu juga masuk ke kamar sekarang. Orang Belanda, keluar ke sini. Baik Penceng, coba lihat di depan siapa yang teriak-teriak. Baik, Tuan. Hei kalian, ngapain mereka di rumah teman gue? Panggil bos lo. Baik, tunggu di sini. Tuan, di depan ada si Pitung sama si Dudung. Baik, kita samperin. Baik. Hei kalian, Ngapain yuk sini? Kenapa kamu memarahin anak kamu buat jalan-jalan Maria? Apa itu sudah apa? Ah, kamu terlalu banyak ngomong. Penceng, dia. baik Tuan. Cukup. Kirain lagi sendiri. Selalu kan. Dan pertarungan pun terjadi antara Dudung dengan Penceng. Namun faktanya berkata lain, Dudung dapat dikalahkan oleh Penceng karena memakai senjata. Itu yang tak terima temannya terlukai menggantikannya dengan Penceng. Mampus lo. Sini lo. Jangan lukain temen gue. Kami kita bertemu dengan Maria. Dia langsung pulang bersama Dudung sekaligus untuk mengobati luka Dudung. Lalu keesokan harinya, karena Menir kesal 2 kali kalah terhadap Pitung, ia mengadakan sayembara untuk menangkap si Pitung dan membawanya menuju Menir untuk dibunuh. Barang siapa yang bisa menangkap si Pitung akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan berharga. Sayembara itu hingga ke telinga Dudung. Ia langsung tergiur dengan hadiah yang ditaruhkan. Mak, air putih 1. Wah, juga nih hadiahnya. Apa aku hitung aja ya? Apa yang kamu katakan mau menjebak si Pitung? Istighfar dong, dia itu kan teman kamu. Alah, kamu terima. Mak, mau nggak beli itu? Enggak lah Dum, dia itu kan anak baik. Kemarin-kemarin aja udah nolongin emak. Dudung pun berjalan sendiri ke rumah si Menir dan mengasih
mendengar itu langsung diperintahkan si Pitung yang sedang tidur. Pitung bangun. Ya, Mak. Lo mesti kudu hati sama Tuan Menir, si Dudung mau ngejebak lo karena hadiah, makanya mau bilang. Agak mungkin. Bukan swipe aja dari Mak. Ye, dasar dibilangin kan gak percaya. Ya Allah, semoga saya kagak kenapa-napa. Setelah itu pun Dudung menghampiri ke rumah Menir untuk mengasih tahu kelemahan si Pitung. Ayo orang dada. Peteng, siapa yang datang ke rumah saya? Baik, Tuan. Ngapain lu di rumah bos gua? Jangan lupa dulu dong. Kedatangan saya di sini mau kasih tahu kelemahannya si Pitung. Baik, tunggu di sini. Tuan, kata orang di depan, dia mau kasih tahu kelemahannya si Pitung. Oke, suruh dia masuk. Baik, Tuan. Lu disuruh masuk sama Tuan Menir. Oke, silakan duduk. Kedatangan Anda untuk apa dan ada apa? Begini Tuan, dengar Tuan sedang mengatakan saya membara untuk menangkap si Pitung. Ya, saya mengatakan saya membara untuk balas dendam dengan si Pitung. Nah, cocok banget tuh Tuan. Kedatangan saya kemari untuk menangkap si Pitung. Emang apa kelemahan si Pitung? Kelemahan si Pitung tuh ini. Selepas berbincang-bincang banyak bersama Dudung dan Tuan, akhirnya si Tuan mengetahui kelemahan si Pitung dan akan membalasnya. Keesokan harinya, Menir menyuruh Penceng menangkap si Pitung dan membawanya ke sebuah lapangan. Menir juga menyuruh Penceng untuk memberitahu semua warga kampung untuk berkumpul di lapangan kecuali si Pitung. Peteng, carilah dan tangkaplah si Pitung. Baik, Tuan. Gue harus menangkap si Pitung dan menangkapnya nih. Nah, jadi kamu di sini. Udah saya cari kemana-mana, tapi kamu di sini. Kenapa kamu mencari saya? Saya disuruh Tuan saya untuk menangkapmu dan membawa kamu ke lapangan. Kenapa saya mau bawa ke lapangan? Saya turun saya untuk menangkapmu dan membawa kamu ke lapangan. Dan akhirnya si Penceng menemukan dan menangkap si Pitung lalu dibawa ke lapangan. Kenapa kami disuruh berkumpul di lapangan? Sebenarnya ada apa ini? Alasan saya mengumpulkan kalian di lapangan untuk menghakimi si Pitung. Papi jangan. Kamu pergi dari sini aja, Nona. Sudahlah kakak, ayo dengarkan si Pitung. Dudung, ayo bantu aku. Ayolah, gitu aja nggak bisa. Tolong, kabulkan permintaan saya. Memberikan kalian bersama sama saya dan kembalikan Nona Maria. Siap. Saya akan kembalikan kamu ini sebagai Nona Maria. Saat Pitung sedang merasakan sakit, Dudung sangat menyesal dan dia langsung mengambil pistol yang ada di Penceng lalu dia langsung menembak ke arah Menir. Dan pada akhirnya peluru itu menancap di dada si Menir. Dan pada akhirnya Pitung dan Menir tidak bisa diselamatkan lagi. Maria tetap duduk di sebelah Pitung, lalu akhirnya Lala membawa Maria untuk pulang dan menenangkan diri. Dan pada akhirnya berkat perjuangan Pitung mereka semua hidup dengan tentram dan tidak bentrok lagi antara Belanda dengan Batavia.